Ya salah, orang nafsirkan Petro dengan Pinocchio itu loh. Ya itu, aduh, soal Petro itu kan memang kritikal. Sebetulnya aslinya Petro itu kan Punokawan. Iya. Punokawan itu kan fungsinya penyeimbang. Itu Ya kan salah, orang nafsirkan Petro dengan Pinocchio itu loh. Petro kan bukan Pinocchio. Itu nafsirkan Petro dengan Pinocchio itu sama dengan nafsirkan kelapa ya dengan pir gitu loh. Ada buah kelapa tapi ditafsirkan dengan perspektif buah pir, ya nggak ketemu. Kalau mau tafsirkan Petro ya harus tafsiran versi Jawa, versi wayang, bukan versi cerita barat seperti Pinocchio seperti itu. Gitu. Kalau Pinocchio hidungnya panjang kan karena bohong. Lah Petro itu hidungnya panjang kan bukan karena bohong, dia berkelahi dulu dengan Gareng karena dia seorang kesatria. Gitu. Nama Petro itu kan aslinya dia Petro Pacukilan, anak dari seorang pertapa itu. Dia aslinya ganteng gagah, karena suka berkelahi itu. Ketemu Babang Rembut, ketemu seorang yang diajak berkelahi, akhirnya sama cacat ya kan, dia akhirnya wajahnya jadi hidungnya panjang gitu, Gareng tangannya patah. Nah dua-duanya akhirnya jadi anak Semar itu. Jadi salah kalau menafsirkan Petro dengan konteks Pinocchio itu. Panjangnya hidungnya Petro itu bukan seperti karena kasusnya berbohong kayak Pinocchio itu. Terus, yang kedua, Petro ini kan keturunan orang hebat, pengemongnya para kesatria, masa disamain dengan Pinocchio? Itu kan salah juga. Itu semua Punokawan tuh aslinya para dewa yang turun ke dunia untuk mengatur tatanan dunia itu supaya seimbang, menjadi pembimbing para pemimpin. Masa kemudian ditafsirkan Pinocchio, ketemu pirang pekoro, itu kan ini dipaksain namanya. Tapi Mas, ini komentar dari Mas Butet yang juga menjadi geografi dalam masalah itu mengatakan bahwa itulah seni, artinya orang bisa menafsir apa saja gitu. Iya, nafsir apa saja, tapi kalau terus nafsirnya ngawur itu ya tetap aja nggak tepat gitu. Ya nafsirnya kan jadi seenaknya dipaksain. Orang itu boleh menafsirkan, tapi nafsir itu kan juga ada tata aturannya. Itu. Ada koridornya ya Mas ya? Iya, tidak seenaknya langsung semaunya sendiri begitu. Untuk memenuhi keinginannya kemudian membuat tafsir-tafsir yang dipaksakan. Untung ini cuma ayang. Kalau teks agama kan jadi repot semuanya. Orang jadi berkelahi atas nama agama. Ya itulah contohnya seperti ini. Gitu. Dengan cerita wayang aja yang ada pakemnya, hasil kecarangan manusia, itu bisa ditafsirkan, dipelesetkan untuk kemauan politisi-politisi yang ngawur itu, gitu. Ya. Bukan politisnya yang ngawur ya, orang yang nafsirkannya aja yang ngawur menurut kemauan dia. Ya. Mas sendiri, perspektif Mas sendiri soal penyambutan itu dengan menggunakan tarian Petro itu seperti apa sih Mas? Dengan sosok Petro itu sendiri. Kalau saya sih menafsirkan ini satu, Butet sebagai seorang seniman, ya, seorang budayawan gitu ya, yang pendukung Jokowi. Dan di situ kan Butet juga bilang bahwa Petro itu kan simbolisasi dari rakyat jelata, simbolisasi dari orang kecil. Meskipun sejatinya Petro itu sebetulnya adalah keturunan bagian dari Punokawan, di mana Punokawan itu adalah bahasa wayangnya itu para dewa kan mangejawantah. Jadi orang-orang suci, para dewa yang turun ke dunia menyamar menjadi rakyat jelata untuk menjadi kekuatan penyeimbang gitu ya, dari para pemimpin-pemimpin, para raja. Sebetulnya itu ya demokrasi ala Nusantara, yaitu kekuasaan harus dikontrol. Yang kontrol kekuasaan siapa? Rakyat. Nah, makanya yang bisa ngontrol kekuasaan itu rakyat. Di sini rakyat disimbolisasikan menjadi Punokawan itu. Semar, Gareng, Petro, Bagong. Itu adalah simbol rakyat yang akan mengontrol, mengkritik
memberikan arahan kepada penguasa-penguasa yang menjadi pemimpin negara. Nah gitu. Maka simbol rakyat itu muncul melalui sosok Punokawan itu, yang pekerjaannya ya harus mengkritik, memberikan arahan dan lain sebagainya, gitu loh. Nah, ketika Jokowi disimbolisasikan sebagai Petro, orang kan selama ini Jokowi disimbolisasikan sebagai Petro, gitu ya. Sehingga kayak Fadlizon misalnya secara sarkastik mengatakan bahwa Jokowi itu ya kayak Petro jadi ratu, gitu ya. Orang rakyat jelata yang kemudian jadi ratu mengalami cultural shock, terus semau-maunya sendiri, nggak taat aturan dan lain sebagainya. Nah, kalau tafsiran seperti itu justru distortif, nggak ngerti alurnya, gitu ya. Karena konteks Petro dadi ratu itu adalah dalam rangka penyelamatan Jimat Kalimosodo satu, gitu. Maka orang seperti Dennis Lombard misalnya, dia itu mengatakan bahwa kisah Petro dadi ratu yang sebagai simbol Punokawan itu adalah cerminan koreksi terhadap kekuasaan elit yang semena-mena oligarki, gitu ya, hanya berantem dan konflik berebut kekuasaan. Maka Petro sebagai simbol rakyat jelata ya sudah mengambil simbol kekuasaan itu yang ada di Jimat Kalimosodo daripada dijadikan alat berantem, alat konflik. Jimat Kalimosodo itu kan legitimasi sebetulnya, berebut legitimasi, berebut pengaruh, gitu ya. Nah, akhirnya pengaruh itu diambil oleh Petro, gitu ya, diselamatkan dari para elit politik yang yang berkonflik dan berebut kekuasaan dengan berbagai macam cara, gitu. Nah, itu tafsiran dari Petro dadi ratu, bukan orang rakyat jelata yang kemudian jadi ratu ugal-ugalan membuat aturan seenaknya, enggak. Tafsiran kedua ini juga dilakukan oleh Seno Gumiro Adjidharma misalnya. Selain Dennis Lombard yang Nusantara, Seno Gumiro Adjidharma itu juga membuat tafsiran seperti itu. Justru dengan naiknya Petro jadi ratu itu merupakan bentuk penyelamatan dari kekuasaan yang oligarki, gitu. Sehingga dia mengobrak-abrik tatanan itu ketika dia masuk, karena dia berasal dari rakyat jelata, gitu. Dia mencoba memasukkan kepentingan rakyat itu dengan ketika dia menjadi penguasa. Nah, tafsiran Seno Gumiro Adjidharma seperti itu. Jadi segala hal yang mampu diatasi oleh para kesatria, oleh elit politik itu justru diselesaikan oleh rakyat jelata melalui sosok Petro itu yang jadi, gitu. Nah, ini kan tafsir juga seperti itu, gitu. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang terjadi. Ada juga Prapto Yuwono misalnya. Prapto Yuwono juga menafsirkan bahwa lakon Petro dadi ratu itu, gitu, adalah mendobrak kemapanan kekuasaan yang hanya berputar-putar di kalangan elit saja, gitu. Sehingga rakyat jelata ditutup aksesnya untuk memperoleh kekuasaan. Nah, Jokowi ini simbol Petro dadi ratu, rakyat jelata yang asal usulnya dari orang biasa, bukan dari darah ningrat, kemudian naik menjebol kemapanan kekuasaan oligarki, kekuasaan para elit, gitu. Akhirnya yang gerah ya para elit. Makanya yang menafsirkan negatif terhadap Jokowi itu orang, menurut saya elit-elit yang terganggu, para oligar yang terganggu posisinya, terganggu statusnya, terganggu kenyamanannya oleh seorang Petro yang bernama Jokowi itu. Makanya kemudian dia membuat tafsir-tafsir pejoratif. Itu kemudian dia di atas namakan Pinocchio lah, di atas namakan yang ugal-ugalan, nggak tahu adab lah, dan gimana mengatakan Petro itu nggak tahu adab, dia itu keturunan dewa, dia itu makhluk orang-orang hebat yang bukan menyamar sih, memfungsikan, menemani rakyat jelata untuk dia bisa membuat keseimbangan menghadapi kekuasaan para raja dan para kesatria itu, gitu. Menarik ini Mas, kalau terlalu jauh juga kalau misalnya begini, Jokowi seorang Petruk yang akhirnya berubah menjadi Pinocchio yang katanya lupa juga, misalnya dia dari seorang rakyat jelata
dan akhirnya dia berbohong pada janji-janji politisnya misalnya. Ya nggak apa-apa dia nafsirkan begitu karena merasa sesuatu itu nggak dia peroleh dari Jokowi gitu kan. Dia hanya melihat dari sisi negatifnya saja, nggak pernah melihat dari sisi positifnya. Nah, akhirnya dia yang saya sebutkan tadi menafsirkan sesuatu dengan menghilangkan konteks cerita dari konstruksi sosok yang diceritakan itu gitu. Akhirnya Jokowi yang dinisbahkan menjadi Petro gitu ya. Akhirnya Petro ditafsirkan menjadi Pinocchio. Nah, itu kan juga nyimpang jauh gitu loh, Bu. Kalau sudah berbeda. Iya, itu kan pemaksaan hanya untuk menuruti syahwat kekuasaan atau kekecewaan. Itu bayangan saya kalau dalam lakon Petro Dadi Ratu itu seperti Prabu Niwata Kawaca yang seorang angkara murka gitu ya, yang ingin memperoleh kekuasaan gitu ya. Begitu dia kehilangan jimat Kalimosodo karena dibawa oleh Petro itu, nah akhirnya dia kecewa terus bilangin Petro yang enggak itu gitu, karena kekuasaannya terganggu terus membuat tafsir-tafsir yang aneh-aneh itu. Ya. Nah, kita kembali mungkin ya. Kita kembali kepada tarian itu, Mas. Jadi makna itulah sebenarnya yang dibawa Mas Butet ya ketika dia melihat sosok seorang Jokowi seperti itu ya. Ya iya kan dalam wawancaranya dia juga mengatakan seperti itu. Apa sih ini maksudnya? Ya ini kan mencerminkan rakyat. Jokowi juga rakyat jelata, Petro juga rakyat gitu ya. Yang punya fungsi ngemong, yang punya fungsi untuk egaliter itu. Nah makanya karena Jokowi ini disimbolisasikan sebagai Petro itu kan simbolisasi rakyat jelata. Itu dalam pemahaman saya terhadap pernyataan Butet itu seperti itu. Kenapa dia tidak menyambut dengan tarian Gatot Kaca, dengan tarian Abimanyu, tarian Kresna yang itu semuanya para kesatria, gitu. Ya kenapa mereka nggak ambil itu, Mas? Kenapa? Ya karena kan Butet mempersonifikasikan Pak Jokowi sebagai Petro, gitu. Kan Pak Jokowi ini sebagai Petro, simbol rakyat jelata yang kalau ya memang dari bawah. Iya. Dalam lakon Petro Dadi Ratu itu dia menjungkir balikkan kemapanan oligarki, kemapanan para kesatria yang sudah bagi-bagi kekuasaan setiap saat itu gitu ya. Tiba-tiba masuk orang Jokowi sehingga maka disimbolisasikan oleh Butet dia itu seperti Petro yang melakukan misi itu gitu. Oke, ini tafsiran saya. Kalau pertanyaannya kenapa sih Mas Butet kok nggak menyambut dengan tarian Gatot Kaca, tarian Kresna. Nah tafsiran saya karena Butet masih memposisikan Pak Jokowi itu sebagai personifikasi dari Petro yang jadi ratu. Gitu. Petro jadi ratu itu artinya menjebol kemapanan para kesatria yang sudah menggunakan kekuasaan hanya untuk seputaran lingkungan dia saja. Gitu. Ya karena memang konteks itu sebenarnya ada dalam pribadi Jokowi. Ya menurut Mas Butet ya mungkin ada, maka dia mempersonifikasikan sebagai Petro gitu loh. Nah, yang kedua, kalau dipahami secara tata lahir kan begitu. Dia kan masuk menjebol tatanan-tatanan kemapanan yang sudah diatur, dibagi-bagi oleh para kesatria atau para elit kekuasaan itu. Tiba-tiba saja muncul begitu. Nah, itu kan makanya orang sering mengatakan mengasumsikan ini Jokowi jadi presiden itu kayak Petro jadi ratu. Nah, gitu loh. Bukan Petro yang menjadi Pinocchio. Bukan Petro yang menjadi Pinocchio. Nah, lakon Petro jadi ratu itu juga interpretable. Orang misalnya seperti Ben Anderson misalnya. Ben Anderson itu kan juga membuat analisis gitu dalam tulisannya itu yang di Petrus jadi ratu, tulisan dia itu dimuat di Jurnal New Life Review itu edisi Mei Juni 2020. Dia membayangkan naiknya Soeharto menjadi presiden Orde Baru itu juga kayak Petro jadi ratu karena terjadi gejolak situasi sosial politik gitu ya, sehingga seorang Soeharto memanfaatkan situasi kekacauan itu sehingga dia naik menjadi presiden. Ini dia menafsirkan naiknya Soeharto itu kayak pelakon dalam pewayangan Petro Dadi Ratu. Kemudian
ada juga misalnya Paul Steins. Paul Steins dalam politik perhatian atau politik rasa dalam kebudayaan Jawa juga menyebut itu bahwa lakon Petruk dadi ratu itu justru ancaman terhadap kekuasaan gitu. Karena apa? Ini memberikan spirit kepada rakyat kecil untuk ikut berkontestasi merebut kekuasaan gitu. Maka ini di tulisannya siapa? Paul Steins itu ada seorang apa tuh namanya Surono itu yang pada tahun 60-an memerankan atau memainkan wayang dengan lakon Petruk dadi ratu itu kemudian ditangkap oleh aparat keamanan karena dianggap mengganggu kemapanan elit politik gitu loh. Nah, Jokowi juga begitu. Sudah jadi ratu pun tetap dianggap mengganggu kemapanan para elit politik, maka selalu dipandang pejoratif seperti itu gitu loh. Itulah Mas. Nah Mas, karena memang ini kan kadang kita hubungan dengan sampul tempo juga dulu kan. Mungkin label itu ya. Ya, jadi ya boleh sih menafsirkan sesuatu, tetapi kan nafsir itu harus ada konteksnya, harus ada konsepnya, harus ada apa itu, tidak harus ada fakta historisnya gitu loh. Tidak langsung ujuk-ujuk membaca sesuatu fakta dengan fakta historis yang lain yang tidak nyambung gitu loh. Misalnya menafsirkan Petruk kemudian ditafsirkan Pinocchio, itu kan sudah tidak nyambung. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Satu dari segi apa itu simbol personifikasi simboliknya. Karena Petruk itu di dalam falsafah pewayangan disimbolisasikan sebagai Punokawan. Yang Punokawan itu adalah keturunan para dewa, orang suci, orang hebat, yang akhlaknya, perilakunya selalu menjadi teladan meskipun kadang celelean gitu loh. Nah, sehingga dia bisa menjadi teman rakyat yang setia dimanapun dia berada gitu. Sekaligus juga menjadi pembimbing para penguasa gitu. Sehingga kalau ini disamain Pinocchio yang ahli bohong gitu ya, yang tukang bohong, nah ini kan sudah tidak nyambung gitu loh. Nah, gitu. Atau Fadlizon misalnya yang menafsirkan lakon Petruk dadi ratu itu mencerminkan rakyat kecil yang ugal-ugalan, mengalami cultural shock lah gitu ya, kelas bawah kemudian masuk kekuasaan jadi elit, kalangan elit, sehingga dia nggak tahu tata krama, nggak tahu aturan protokoler, langsung ngobrak-ngabrik itu semuanya. Ya itu boleh juga dia menafsirkan begitu, itu sih masih mending ya. Tetapi kan di sisi lain kalau tafsir positifnya kan bisa dikatakan bahwa justru kekuasaan yang sangat apa itu birokratik, teknokratik dengan aturan yang serba struktural hierarkis itu yang ingin dijebol oleh seorang penguasa yang berakar dari rakyat gitu loh. Kayak yang dilakukan Gus Dur misalnya ketika membuka istana untuk rakyat terus menghapus beberapa standar protokoler. Jokowi kan juga melakukan seperti itu. Nah, bagi tafsir positif itu dianggap sebagai upaya mendekatkan kekuasaan kepada rakyat supaya tidak terlalu birokratik, supaya tidak terlalu hegemonik, sehingga sekat-sekat birokratik, sekat-sekat protokoler, sekat-sekat apa itu sistemik itu dibuka selebar-lebarnya supaya kekuasaan menjadi egaliter, dekat dengan rakyat. Nah, bagi orang yang senang kepada pikiran kritis, transformatif, ya akan menafsirkan begitu. Tetapi bagi orang yang cenderung status quo, gitu ya, cenderung merasa nyaman dengan kekuasaan, cenderung apa itu terganggu, merasa terganggu oleh itu, ya dia akan menafsirkan, wah ini kekuasaan yang nggak tahu aturan ini kekuasaan model rakyat jelata yang nggak ngerti sopan santun subosito. Nah gitu. Maka di sini tafsir itu juga menunjukkan di mana dia posisi berada. Gitu. Sebenarnya ini mengusik banyak hal sebenarnya dengan penyambutan itu. Makanya ada gitu Mas ya. Iya. Tuh ya. Penyambutan itu kan hanya salah satu event saja. Dan
Itu kan bagian mata rantai dari posisi Jokowi yang rakyat jelata menjadi presiden, yang kemudian masuk dalam elit kekuasaan, kemudian mengobrak-abrik. Itu kalau dalam bahasa pewayangannya. Begitu situasi para dewa itu yang sudah kacau balau, etika, moral, tuntunan perselingkuhan terjadi di elit kekuasaan, ya Punokawan bergerak. Dia ngobrak-abrik kayangan, mengobrak-abrik dunia elit gitu ya, dengan mengurusak seluruh tatanan itu dan memarahi semua dewa. Dewa pun dimarahi, elit politik pun dimarahi, para kesatria dimarahi. Nah, menurut saya Jokowi ya sekarang kelakuannya seperti itu. Nah, tapi kemudian oleh orang yang dimarahi, oleh orang yang merasa terganggu, oleh orang yang terusik kenyamanannya, membuat tafsir-tafsir negatif. Gitu Mas. Yes. Ini menarik sekali perspektifnya Mas Satrio hari ini. Jadi kita juga punya pandangan yang berbeda soal ini. Gitu. Iya. Jadi menurut saya wayang itu menarik. Jadi era post-truth seperti sekarang ini, itu benar, sebetulnya Mas, tergambar betul dalam lakon Petro Dadi Ratu itu Mas. Karena pada saat itu terjadi perebutan yang namanya Jimat Kalimosodo. Gitu. Antara kelompok kesatria berwatak jahat ya dengan para Pendowo. Dan dalam perebutan itu terjadi penyamaran-penyamaran. Gitu, misalnya Mustoko Weni. Mustoko Weni itu anaknya Prabu Niwoto Kawoco. Dari mana itu dia? Dari kerajaan Ima Imantoko. Nah, untuk bisa merebut apa itu? Jimat Kalimosodo itu atau legitimasi kekuasaan lah kira-kira seperti itu. Dia menyamar menjadi Gatotkaca gitu loh. Nah, dia menyamar menjadi Gatotkaca gitu ya, sowan kepada pemegang itu karena ini memang Gatotkaca satria ya. Akhirnya jimat itu diserahkan untuk diamankan gitu loh. Nah, begitu dia menerima baru terbuka aslinya bahwa dia itu adalah Mustoko Weni. Nah, kemudian untuk merebut dari Mustoko Weni, karena Mustoko Weni itu yang di gurunya adalah Durna. Nah, akhirnya salah seorang Pendowo menyamar menjadi Durna. Ini kan akhirnya apa? Kontestasi, sehingga kebenaran dan kesalahan, fakta dan fiksi menjadi tidak jelas. Itulah apa itu post-truth era wayang itu. Seperti itu. Ketika terjadi penyamaran-penyamaran, ya, kelihatannya ahli agama, alim, nggak taunya bajingan, misalnya kayak gitu. Ya seperti itu digambarkan dalam cerita wayang itu, gitu loh. Nah, dalam lakon itu wah menarik sekali itu. Nah, disitulah sebetulnya dalam situasi kacau seperti itu, akhirnya Petro membawa lari Jimat Kalimosodo itu, gitu loh. Untuk dilegitimasi itu diambil sama dia, dan dia harus terpaksa menjadi ratu untuk mengamankan keadaan itu, karena para elit sudah bertikai, berebut dengan segala cara, sehingga menyebabkan yang benar dengan yang salah, yang bohong dengan yang fakta tidak jelas. Itu kan era post-truth sebetulnya. Itu digambarkan sudah sejak 12 abad yang lalu, bukan sih abad 14 ke 13, sekarang abad 7 abad 8 abad yang lalu melalui lakon wayang itu.